Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi hari ini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya tentang downstream process atau proses hilir. Ya, nah proses hilir memang kita concern ke pemisahan, pemurnian, dan pemekatan suatu produk sebelum kita akan menjualnya. Jadi ketika kita sudah memproduksinya nih, misalnya hasil fermentasi ya, ketika hasil fermentasi tersebut kita peroleh, kemudian ada berbagai macam byproduct dan produk yang terdapat di dalam cairan tersebut. Akan tetapi kita tidak bisa langsung menjualnya, kita tidak bisa langsung menggunakannya. Maka dari kenapa? Karena di dalam si cairan tersebut dia masih mengandung banyak sekali byproduct-nya gitu ya. Masih mengandung byproduct dan yang mana mungkin saja byproduct tersebut atau produk samping tersebut bisa menjadi produk inhibisi ya untuk proses-proses selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi kita harus memisahkan terlebih dahulu, ya. Kita harus memisahkan terlebih dahulu si by produk-produk tersebut. Tekniknya sudah saya jelaskan, urutannya itu pun saya sudah jelaskan. Jadi yang pertama kali harus kalian lakukan adalah memisahkan by product atau produk samping yang yang paling gampang dipisahkan. Contohnya apa yang paling gampang dipisahkan? Yaitu pertama, berdasarkan gravitasinya, ya, perbedaan density-nya, ya. Perbedaan density-nya itu kan gampang ya dipisahkan dengan menggunakan settling biasa aja bisa. Kemudian kalau misalnya agak susah ya kita bisa menggunakan sentrifugasi. Nah, ataupun bisa dengan perbedaan ukurannya ya, bisa dengan menggunakan conventional filtration ataupun dengan membran ya, membran filtrasi. Nah, kemudian kalau misalnya oke itu biasanya yang produk-produk yang tidak terlarut, ya. Produk-produk terlarut contohnya adalah suspended solid gitu ya, kemudian, apa namanya, sel ya, kemudian padatan ya, padatan yang memang benar-benar ada sisa dari kan ini kan kita berbicara tentang biomasa. Biomasa itu pasti dari bahan-bahan organik, dari tanaman, kemudian dari hasil hutan, dari hasil perikanan, kemudian peternakan dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita gunakan bahan bakunya pasti di hasilnya itu ya, di hasilnya itu ketika sudah di apa namanya, proses utamanya tersebut keluarannya itu pasti ada bahan-bahan tersebut gitu loh. Nah, maka dari itu kan mereka nggak terlarut nih. Nah, dipisahkannya dengan teknik-teknik yang sudah saya jelaskan ya. Kemudian kalau misalnya produknya ada di dalam sel gimana? Kita harus dipecahkan terlebih dahulu si selnya ya. Ada yang secara mekanik, kemudian ada yang secara non mekanik. Nah, kemudian udah dipecahkan selnya ataupun produk-produk yang tidak terlarutnya itu sudah kita pisahkan. Ternyata masih ada produk-produk atau by product yang ada di dalam cairan tersebut dan kita harus memisahkannya lagi. Tapi masalahnya di sini by produknya tersebut dia terlarut. Nah, maka dari itu untuk pertemuan yang hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sih teknik-tekniknya untuk memisahkan produk-produk yang mana dia terlarut ya, atau istilahnya gini loh, kita melakukan isolasi dari produk tersebut ya. Isolasi tersebut bisa kita lakukan dengan memekatkannya ya, kemudian ataupun melakukan purifikasinya ya. Purifikasi berarti benar-benar murni ya, yang ada hanya produk utama yang kita inginkan saja. Kemudian memekatkan artinya kita ingin menguapkan segala macam solvent atau pelarut yang ada di dalamnya sehingga kita hanya mendapatkan produk yang kita inginkan saja. Itu ya. Jadi untuk case hari ini, untuk kuliah hari ini adalah yang produk-produk yang teknik-teknik pemisahan, teknik-teknik purifikasi, teknik-teknik pemekatan untuk yang produk-produk yang terlarut, ya. Oke, yang pertama ini adalah ekstraksi. Mungkin sudah familiar ya untuk kalian ekstraksi ini. Jadi khususnya ya untuk yang hari ini saya akan menjelaskannya itu adalah LLE atau liquid liquid extraction. Jadi liquid liquid extraction itu apa sih sebetulnya? Jadi bahan yang kita gunakan ya, bahan yang ada itu adalah berupa cairan. Nah, kemudian dia diekstrak itu dengan menggunakan cairan. Ada juga yang leaching atau yang apa namanya istilahnya leaching itu yang padatan dan cairan
ekstraksi, ya. Jadi kita ingin memisahkan, ya. Jadi di dalam padatan tersebut dengan menggunakan solvent, nah itu yang disebut sebagai apa namanya, solid liquid extraction. Kalau yang ini adalah liquid liquid extraction, ya. Jadi bahannya itu adalah si cairan. Karena kan kita kan concernnya bahwa si main product itu atau produk utamanya itu dia terlarut, kemudian ada byproduct juga ikut-ikut terlarut. Jadi terlarutnya di mana? Di dalam cairan. Jadi ekstraksinya itu ekstraksi yang cair-cair, ya. Nah, basic prinsipnya mungkin udah dijelaskan ya dulu sama dosen satuan operasi gitu ya. Kebetulan Bu Seli mungkin ya yang ahli di bidang ekstraksi ini. Jadi basic prinsipnya itu adalah Eee, jadi pemisahan berdasarkan perbedaan kelarutan. Jadi ekstraksi itu berdasarkan perbedaan kelarutan. Ya contohnya gini, di sini ada air, ya, kemudian di sini ada asam asetat. Bentar ya, nggak kelihatan. Saya kasih, tanda. Di sini ada air, kemudian di sini ada asam sitrat, sorry. Air dan asam sitrat ini kan saling melarutkan satu dengan yang lainnya. Gimana caranya kita ingin memisahkan si air dengan si asam sitrat ini? Ya, yaitu kita menggunakan pelarut di sini ya, solvent, yaitu amin. Ya, kemudian dilarutkanlah ya. Ini kita bisa menggunakan labu pemisah seperti ini ya, labu pemisah ya. Mungkin di laboratorium itu sudah ada ya, sudah banyak labu pemisah ini. Jadi apa namanya, pemisahan berdasarkan gravitasinya. Biasanya menggunakan labu pemisah tersebut. Tapi di sini biasanya digunakan untuk ekstraksi yang seperti ini. Jadi air, kemudian asam sitrat, kemudian di sini ada pelarut, nanti ditambahkan, kemudian diaduk. Nah, nanti akan terlarut antara air, asam sitrat, dan solventnya. Nah, solvent ini nanti dia akan menarik si asam sitrat tersebut, gitu loh. Jadi asam sitrat tersebut nanti akan pindah ke si solvent, ya. Bisa karena biasanya dipengaruhi oleh polaritas, ya, tingkat kepolarannya, ya. Kepolarannya sama, kemudian dia saling berikatan satu dengan yang lainnya antara si solvent dengan asam sitrat. Nah, kemudian karena si solvent ini dia memiliki densitas yang lebih rendah dibandingkan dengan air, nanti akan terpisah antara si solvent tersebut dengan air ya. Solvent tersebut yang dia sudah melarutkan si asam sitrat ya, ada di fase atas. Kemudian di fase bawahnya itu air yang mana dia mengandung asam sitrat yang sudah sedikit. Jadi asam sitratnya itu sudah berpindah ke si solvent ya. Paham ya? Seperti itu. Jadi prinsip dasarnya seperti itu. Nah, maka dari itu di sini ada istilah namanya koefisien partisi. Ya, jadi atau partition coefficient. Jadi kita simbolkan dengan K, ya. Apa itu K? Jadi Y out dan X out. Y out itu adalah konsentrasi solut. Solut itu adalah si asam sitrat ya yang berada di fase yang terekstrak. Fase yang terekstrak itu apa? Fase yang terekstrak itu adalah ini, antara campuran antara si solvent dengan asam sitrat. Ya, paham ya? Nah, kemudian kalau si X itu adalah si solut yang terkonsentrasi atau terpekatkan atau yang terlarut, solut yang terlarut di fase clarified-nya. Yang dalam hal ini adalah si apa namanya, air. Jadi seperti itu. Nah, gimana kalau seperti itu kan ini ada koefisien partisi. Jadi gimana kita bisa menentukan apakah si solvent nih ya, cara menentukan solvent yang terbaik itu kita salah satunya adalah selain karakteristik dari si solvent itu sendiri kayak misalnya density-nya lah, kemudian dia gampang ditemukan lah, kemudian cheaper lah, kemudian apa namanya bisa di-recycle, immiscible kayak gitu ya. Tetapi kita juga harus melihat dari koefisien partisinya. Kenapa? Karena koefisien partisi ini menunjukkan bahwa kemampuan si solvent itu dia bisa menarik si solut. Ya, kemampuan si solvent bisa menarik si solutnya. Artinya gimana? Nih, ya saya kasih tahu. Jadi kalau si Y out-nya itu makin tinggi, ya, Y out-nya makin tinggi, yang kita harapkan adalah Y out-nya makin tinggi. Kenapa? Kalau Y out-nya makin tinggi berarti si solutnya ini banyak ya,
banyak berada di fase extracted-nya atau ada di solvent. Itu kan yang kita inginkan. Si solutnya itu atau si asam sitratnya itu ada banyak di solventnya itu sendiri. Tetapi kalau nah kebalikannya berarti si X-nya itu harus sekecil mungkin gitu ya. Sekecil mungkin. Kenapa? Sekecil mungkin karena biar si asam sitrat yang awalnya ada di water, ada di air itu berpindah semuanya ke fase terekstraksinya itu di solvent ini gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi maka dari itu K yang bagus berarti kalau Y out-nya tinggi berarti K-nya tinggi kan. Kalau misalnya X out-nya rendah berarti K-nya di sini tinggi. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah hubungannya. Jadi gimana cara menentukan apakah pelarut tersebut baik atau enggak? Yaitu kita menentukan nilai koefisien partisinya salah satunya ya. Oke. Nah, itu selain di sini ada keterangan nih saya tulis nih ya. Immiscible, kemudian dapat di recycle si solventnya, kemudian ada perbedaan densitas yang cukup besar, kemudian tidak toksik, kemudian murah juga ya. Nah, di sini. Jadi konsentrasi solut itu meningkat ya. Konsentrasi solut yang meningkat. Ini sebetulnya ini ya istilah dari koefisien partisi yang tadi saya sudah jelaskan gitu ya. Jadi peningkatan konsentrasi solut itu ada pada salah satu cairan ya disebabkan oleh pengurangan konsentrasi di cairan lainnya. Maksudnya gimana? Jadi si konsentrasi solut yang ada di salah satu cairan, misalnya di seawater ini ya, dia akan berkurang ya konsentrasinya karena dia sudah berpindah ke si solvent itu sendiri. Itu intinya kayak gitulah yang poin kedua ini. Nah, ini diekspresikan dengan koefisien partisi ya untuk menunjukkan keefektifan dari si solvent itu sendiri, kinerja si solvent itu sendiri. Jadi seperti itu ya. Kemudian apa sih yang kita harapkan dari proses ekstraksi ini? Otomatis yang kita harapkan adalah di fase yang terekstraknya tersebut ya dia memiliki solut yang dalam jumlah yang banyak. Kemudian di fase clarified atau kita sebut sebagai fase yang rafinatnya itu sendiri dia paling sedikit yang rafinat. Nah, di sini extracted phase-nya. Kalau yang di sini adalah raffinate phase-nya, ya. Seperti itu. Jadi di sini intinya adalah high solute dengan high extractant dengan low fit solvent, ya. Kemudian raffinate berarti low solute dengan low extractant dan high fit solvent. Jadi di fase terekstraknya itu dia memiliki solute yang tinggi, ya, ada ekstraktan yang tinggi juga. Kemudian ada low fit itu dalam artian adalah si airnya dalam jumlah yang rendah juga. Ya, jadi si sitratnya tinggi, si solventnya itu tinggi, kemudian si airnya itu rendah. Tapi kalau yang di fase rafinatnya adalah solutnya itu rendah, ya, kemudian ekstraktannya itu atau si solventnya itu rendah, kemudian si airnya itu tinggi. Jadi cuman air aja sisanya di fase bawahnya itu sendiri. Ya, kemudian semakin tinggi nilai K-nya, tadi yang sudah saya jelaskan, berarti kinerja si ekstraksinya itu akan semakin baik. Ya. Oke, kemudian ini unit ekstraksi. Jadi unit ekstraksi ini ada di sini ada 3 sebetulnya, ada 2 sebetulnya ya, awalnya ada 2. Nah, yang pertama adalah misalnya gini, saya punya feed. Ya, kalau yang ini kan di laboratorium ya, tapi kalau yang di real case-nya, ya di industrinya, adalah misalnya saya punya feed di sini, atau umpan, saya masukkan ke dalam suatu tangki, kemudian saya masukkan si solvent atau pelarutnya. Nah, antara si feed dengan si solvent tersebut diaduk satu dengan yang lainnya, hingga terjadilah ini, titik kesetimbangan atau equilibrium. Nah, kemudian ketika sudah berada pada titik kesetimbangannya,
kecepatannya itu, mixingnya itu, proses mixingnya itu, proses pencampurannya itu dihentikan, ya, dihentikan. Kemudian, nah apa yang terjadi ketika proses pencampurannya? Di sini berarti terjadinya distribusi solut antara dua fase, ya, bergantung dengan koefisien partisinya. Jadi si solvent itu sebetulnya dia memiliki koefisien partisi tertentu, ya. Kemudian itu ya, jadi distribusi si solutnya antara dua fase tersebut bergantung kepada pertama adalah koefisien partisinya. Kemudian selain distribusi si solutnya, juga ini perpindahan massa si solutnya. Jadi kecepatan. Jadi selain oke lah si itunya bisa terpisah dengan yang itu ke fase solidnya gitu ya. Ke fase solventnya gitu ya, ke ekstraktannya si solutnya itu bisa terdistribusi dengan baik ya. Tetapi kita juga perlu concern ke laju perpindahan solutnya atau kecepatan. Kalau kecepatan ini kan berhubungan dengan waktu ya, berhubungan jadi gini, bertemunya si solut dengan si solvent itu sendiri. Jadi harus cepat nih, bertemu si solut sama si solvent itu harus cepat. Seperti itu ya. Nah, maka dari itu biasanya diatur juga ya mixing rate-nya. Jadi ya mungkin jenis impellernya lah kita harus atur-atur, kemudian rasio tangkinya, kemudian dengan cairan dan lain sebagainya. Kan udah belajar mixing ya. Jadi ada beberapa faktor yang mana kita bisa meningkatkan laju transfer dari si solutnya ke si solvent itu sendiri. Ya. Nah, kemudian kalau udah berada pada titik kesetimbangan, ya, yang mana si solvent itu udah nggak bisa nerima lagi nih si solut itu, udah jenuh si solventnya. Nah, maka dari itu langkah yang selanjutnya adalah settling, ya, atau diendapkan. Jadi fase yang bawah itu adalah rafinatnya. Nah, yang fase atas adalah ekstraknya, ya. Jadi ada rafinat, ada ekstraknya. Nah, di fase ekstraknya itu yang fase atasnya itu ya dia mengandung solut. Kalau yang rafinat berarti sangat sedikit solutnya. Maka dari itu biasanya density dari si solvent itu lebih tinggi daripada density dari si feed-nya itu sendiri. Solvent untuk si feed-nya itu sendiri ya. Jadi solvent untuk ekstraknya itu lebih tinggi daripada solvent di yang si feed. Dalam artian gini, solvent tadi kan amin ya. Aminnya itu berarti harus bukan density-nya lebih tinggi ya. Jadi lebih rendah. Jadi density-nya itu yang si solvent amin itu harusnya lebih rendah sehingga dia berada di fase atas, fase light phase-nya, di fase ringannya. Sedangkan si air itu density-nya dia lebih rendah sehingga dia ada di fase heavy phase-nya. Jadi fase bawahnya. Jadi biar terpisah dengan baik. Maka dari itu karena di sini setelah mixing ada settling. Nah, gimana caranya biar ya kita solvent itu kan tahu ya sendiri mahal ya. Maka dari itu biasanya si solvent ini biasanya ya yang bagian fase ekstraknya ini dia bisa di recycle. Tetapi si rafinat kalau misalnya dia tidak masih ada solutnya nih, masih ada solutnya ya dibalikin lagi ke fase atasnya di mixing lagi gitu ya. Seperti itu. Jadi ya gitulah untuk mengefisiensi, untuk meningkatkan recovery, untuk meningkatkan nilai ekonominya gitu ya. Jadi ada sisi recycle-nya, ada teknik recycle, bisa recycle ekstraknya ataupun recycle si rafinat untuk mendapatkan atau merecovery produk atau si solutnya dalam jumlah yang lebih banyak tadi. Ya. Harusnya ini ya, bukan di bawah sini, tapi ekstraknya itu kayak gini. Saya salah ini. Nah, ya. Jadi kan di solvent itu nanti di recycle ulang atau si rafinatnya itu bisa di recycle ulang. Oke. Nah, kalau ada juga yang lebih sederhana lagi, kalau ini kan dua operasi ya, ini satu, ini dua. Nah, ini dalam satu tangki bisa menggunakan di sini ada mixernya, kemudian nanti kan dia ada di light phase-nya, kemudian dia akan naik ke atas, kemudian turun. Gitu ya. Nah, nanti dia akan terpisah seperti ini. Gitu. Jadi diaduk, nah light phase inlet, kemudian heavy phase inlet, diaduk, kemudian campurannya itu nanti naik ke atas seperti ini. Karena nggak ada pengadukan, nanti dia akan terpisah secara otomatis gitu loh.
ya, secara otomatis akan terpisah. Nih saya kasih tanda. Nah, masuk ke sini nanti terpisah karena kan di bagian sini kan nggak ada pengadukan ya, nggak ada pengadukan di bagian sininya. Nah, maka dari itu dia akan terpisah. Nanti dia yang light phase-nya di ke atas, kemudian heavy phase-nya itu dia akan ke bawah seperti itu. Oke, oke. Ini contoh dari si solventnya itu sendiri. Ya, ini untuk produk-produk seperti asam amino, antibiotik, kemudian protein ya. Biasanya dengan menggunakan jenis-jenis solvent di sini N-butanol, metilen klorida, amil asetat dan lain sebagainya. Ya, dengan nilai K, koefisien partisi. Ini koefisien partisinya. Ya, itu contoh solvent sih sebetulnya dan produknya. Tapi kalau misalnya kalian explore lagi gitu ya, coba kalian baca jurnal-jurnal misalnya kalian ingin mendapatkan suatu produk tertentu nih ya, kemudian kalian sudah mereaksikan nih, udah direaksikan, kemudian baru kalian melakukan pemisahan padatan ya, pemisahan produk terlarut, kemudian kalian berada titik di mana kalian ingin memisahkan fase terlarutnya. Nah, kalian harus mengidentifikasi terlebih dahulu produk yang ingin kalian pisahkan itu apa sih sebetulnya. Kemudian kalian harus cari dengan berbagai macam sumber ya, atau literatur solvent yang cocok itu sebetulnya yang kayak gimana sih. Gitu. Apakah polaritasnya kah ya, dilihat juga dari nilai koefisien partisinya gitu ya. Jadi coba kalian pasti penelitian-penelitian itu banyak ya yang menggunakan berbagai macam solvent. Ini mass balance-nya. Jadi oke, saya agak malas yang apa namanya yang hitung-hitungan untuk saat ini. Tapi gini, oke, saya hanya menjelaskan prinsip dasarnya aja dari sini ya, dari mass balance ini. Jadi ini ada ekstraktan. Ekstraktan itu adalah solvent ya, solvent yang kita ingin larut, yang digunakan untuk digunakan sebagai pelarutnya. Di sini ada E ya. E itu adalah laju alirnya, Y itu adalah konsentrasi yang masuk ya. Konsentrasi si solutnya yang ada di fase atasnya si ekstraktan. Kemudian di sini ada feed ya. Ada feed. Feed itu misalnya contohnya ini siapa namanya? Asam sitrat dengan air. Kalau ekstraktannya berarti si amin tadi ya. Nah, kalau di atas kan belum ada ya, belum ada si solutnya. Maka dari itu biasanya ekstraktan ini nilainya biasanya 0 gitu ya. Nah, kemudian di sini ada feed yang masuk F dikali dengan X in ya. Kemudian ketika sudah berada pada kondisi titik kesetimbangannya, nanti kan dia akan terpisah antara fase yang terekstraknya dengan fase umpannya. Ya. Kemudian fase terekstraknya itu apa? Fase terekstraknya itu di sini. Ini ada E itu berarti si ekstraktannya ya, si ekstraktan apa jumlahnya, laju alirnya. Kemudian Y out itu adalah si solut yang ada di fase ekstraktannya. Kalau X out adalah solut yang ada di fase si raffinate atau clarified phase-nya. Gitu ya. Seperti itu. Nah, maka dari itu kalian bisa buat kesetimbangan masanya ya. Kesetimbangan massa berarti di sini F dikalikan dengan X in ya yang masuk. Kalau yang keluar berarti kan negatif ya. Negatif yang ini. Kemudian E ya yang out dikurangi dengan yang in. Jadi intinya ginilah. F dikali X in ditambah E dikalikan dengan Y in sama dengan F dikalikan X out ditambah E dikalikan dengan X out. Nah, nanti kalau dari tukar-tukar posisinya berubah jadi kayak gini. Ya. Nah, yang ini Y in ini nilainya 0. Karena saya bilang kan di sini di ekstraktan ini si solutnya itu kan belum ada sehingga kita bisa katakan bahwa si Y ini itu sama dengan 0. Nah, kemudian ini ada koefisien partisinya. Untuk menghitung recovery-nya, ya diturunkan dari koefisien partisi dengan ini. Nah, hasilnya itu untuk menghitung recovery-nya itu ini. Ya, kalian bisa menghitungkan recovery. Ya. Oke, berarti gini, recovery yang kita inginkan kayak gimana sih? Recovery yang kita inginkan berarti kan recovery yang tinggi ya, yang semakin tinggi recovery-nya berarti berarti kinerja si ekstraksinya itu bagus gitu ya. Nah, akan tetapi gini,
Jadi ada suatu case bahwa kita juga harus melihat dari koefisien partisinya gitu loh. Jadi ada suatu case bahwa si pelarut itu ya, pelarut itu sudah nggak bisa menampung yang udah saya jelasin tadi ya. Jadi si pelarut itu udah nggak bisa nampung lagi nih, nggak bisa menampung si solut. Atau kita sebut bahwa apa namanya, si solvent ini, si pelarut ini sudah berada pada kondisi jenuhnya. Ya udah Pak, kita tambahin aja si pelarutnya. Oke lah, kita tambahkan pelarutnya dalam jumlah yang banyak ya. Ditambahin. Masalahnya gini, uh, karena terlalu encer, ya karena terlalu encer berarti bertemunya antara si apa namanya, nah hal ini akan berhubungan dengan kecepatan pindah masanya itu sendiri, gitu loh. Jadi pertama dia membutuhkan pelarut yang dalam jumlah yang banyak untuk mengcovernya. Kemudian yang kedua apa namanya, laju transfer masanya pun dia bisa-bisa rendah karena probabilitas ketemunya si solvent dengan si solutnya itu makin kecil gitu, karena solventnya kan makin banyak kan, si solutnya itu cuma sedikit gitu loh. Nah maka dari itu kadang sudah nggak bisa ada kayak kita harus mengontrol, misalnya ada apa, kecepatan agitasinya gitu ya, harus ditingkatkan lagi gitu. Kemudian tangkinya juga harus dibuat lebih besar lagi, akan makan space juga. Nah maka dari itu biasanya dicari cara lainnya, ya. Cara lainnya yaitu dengan apa? Nah, namanya multi-stage extraction. Jadi di sini dibuat tangki-tangki yang kecil. Nah, tangki-tangki yang kecil, jadi di sini nanti diumpankan pelarut, misalnya yang pertama adalah cross current ya, cross current ini. Jadi ditambahkan di sini, kemudian ya kemudian udah berada pada kondisi kesetimbangannya, kemudian dibuang lagi, dibuang kemudian dimasukkan ke tangki yang selanjutnya, kemudian dimasukkan pelarut lagi, kemudian sorry saya kasih tanda ya. Nah ini tangki yang pertama, kemudian ini tangki yang kedua, masuk lagi tangki yang ketiga. Jadi dikasih solvent yang fresh gitu, dikasih solvent yang fresh. Karena oke lah, kalau yang fresh seperti ini, perbedaan konsentrasi atau gradien konsentrasinya, karena dia fresh kan, fresh itu berarti dia masih nol. Di sini juga masih nol. Di sini juga masih nol pas masuk. Ya, karena dia fresh, jadi perpindahannya itu cepat gitu. Karena gradien konsentrasinya itu tinggi. Karena gradien konsentrasi di fase feed dengan si ekstranya itu tinggi, sehingga si solutnya itu dia akan pindah ke si solvent itu cepat gitu. Paham nggak? Ya, karena gradiennya itu tinggi. Nah, maka dari itu selain dia bisa mendapatkan recovery yang tinggi, laju perpindahannya juga bisa tinggi. Dan kita tidak membutuhkan reaktor yang dalam ukuran yang sangat besar gitu. Kalau reaktor dalam ukuran yang sangat besar, berarti kita juga harus mengatur agitasinya gitu ya. Agitasinya itu yang cocok kayak gimana sih? Dan menurut saya sih itu tidak bisa kalau apa, tangki yang besar kemudian kita harus bisa meningkatkan kecepatannya, itu belum tentu dia menghasilkan laju alir massa yang tinggi juga, gitu, yang cepat juga, enggak juga. Maka dari itu dibuatlah multi-stage extraction, yaitu ekstraksi yang bertahap. Ya, jadi bertahap sedikit-sedikit. Pertama untuk meningkatkan laju alirnya tersebut, kemudian kita juga bisa apa namanya, menggunakan reaktor dengan ukuran-ukuran yang lebih kecil. Masalahnya gimana? Tetap ya pelarutnya pasti dalam jumlah yang banyak. Nah, ada teknik lainnya yang kita sebut sebagai counter current. Jadi counter current itu apa? Jadi di bagian sini, jadi si apa namanya, tangkinya itu tetap dibuat bertahap, gitu ya. Tetapi aliran antara si feed dengan si solventnya lah, ini itu ekstraktan atau solventnya itu berlawanan arah. Nah, jadi gimana logikanya? Logikanya kan di sini solutnya banyak nih, ya. Solutnya banyak. Nah, di sini sama sekali nggak ada. Ketika ke sini, ya, berarti solutnya dia akan semakin sedikit, ya. Solutnya semakin sedikit. Nah, yang di bagian sini pasti dia cepat nih
bagian sini juga dia cepat, bagian sini nah dia akan melambat. Dari sini ke sini cepat, cepat, di sini akan melambat. Nah ini biasanya juga bisa menghemat dari pertama dia menghemat si solvennya, kedua dia juga bisa lebih laju transfer massanya itu lebih cepat dibandingkan dengan yang satu tangki besar. Tapi dia masih kalah jauh, kalah juga ya nggak jauh sih sebenarnya. Kalah juga kalau jauh atau enggaknya kita bergantung eksperimen juga sih sebetulnya ya. Jadi masih di bawah kalau laju alir massanya itu masih pindah massanya itu masih di bawah dari si cross current ini sendiri. Ya, karena di sini kan ada solvent oke dikit, solut sorry, di sini ada solut oke dikit, di sini makin banyak dia, nah di sini makin banyak. Maka dari itu pindah massanya pasti di sini akan paling rendah, di sini ya sedang, di sini paling cepat. Dan itu bisa mengefisiensikan waktu juga, waktu ekstraksi. Ya, pertama mengefisiensikan waktu ekstraksi, kedua dia juga bisa mengefisiensikan pelarutnya yang digunakan. Ya, seperti itu. Itu ekstraksi yang konvensional. Ada juga ekstraksi dengan ini supercritical fluid extraction, biasanya dengan menggunakan CO2 ya. Jadi supercritical fluid itu apa sih? Ini. Jadi kalau kalian melihat diagram phase ya, diagram phase, di sini ada gas, ada liquid, di sini ada solid. Si supercritical fluid itu di mana di sini? Yaitu berada pada temperatur kritis, critical temperatur, misalnya di titik ini ya, kemudian pada di atasnya si pressure, critical pressure-nya, ya. Nah, apa keunggulan dari supercritical fluid ini, ya? Jadi super critical fluid ini adalah suatu bahan yang ya bahannya itu dalam bentuk fluida. Fluida itu bisa gas ataupun cairan, tapi di atas dari temperatur kritis dan tekanan kritisnya, ya. Di sini si karakteristiknya atau sifatnya itu dia adalah intermediate. Artinya sifatnya itu dia bisa seperti gas ataupun dia bisa seperti liquid. Ya, kalau gas berarti di sini dia memiliki kecepatan pindah massa yang sangat bagus. Kemudian seperti liquid, dia bisa melarutkan ya, kemampuan melarutkannya dengan sangat baik gitu. Ya, jadi gas sama liquid. Jadi keuntungan dari gasnya itu apa? Keuntungan dari si liquidnya itu apa? Jadi intinya bahwa perpindahan massanya itu cepat ya, kemudian daya pelarutannya itu pun akan baik dengan menggunakan supercritical fluid karena dia sifatnya itu bisa sebagai gas, bisa juga sebagai liquid. Nah, manfaatnya itu apa? Ini salah satunya di sini. Yang pertama adalah dia tidak ya nggak mahal lah ya, nggak mahal. Karena kita menggunakan CO2 di sini, karbon dioksida. Kalau pelarut, kalau kita compare antara CO2 dengan pelarut organik itu harganya itu lebih mahal dari harganya itu lebih mahal si pelarut organik itu sendiri. Kemudian inert, ya dia tidak bereaksi, ya tidak bereaksi si CO2 ini. Kemudian dia non toksik. Kadang solvent itu sebetulnya toksik, ya sebenarnya toksik gitu, sifatnya itu toksik. Tapi kalau CO2 ini dia sifatnya enggak toksik, ya. Nah, supercritical CO2 ini dia spesifik ya, dia spesifikasinya adalah mampu memisahkan senyawa-senyawa yang atau mampu mengekstraksi senyawa-senyawa yang sifatnya itu hidrofobik, ya, dan relatif kecil jumlahnya. Hidrofobik kemudian relatif kecil jumlahnya. Nah, kalau misalnya semakin hidrofilik si senyawa tersebut, maka keefektifan teknik ini ya semakin berkurang. Jadi memang concern-nya itu untuk senyawa-senyawa hidrofobik, kemudian ukurannya itu yang relatif lebih kecil. Ya. Kemudian supercritical ini juga digunakan untuk mengekstrak bahan-bahan yang nggak cuma liquid aja sih sebetulnya, tapi solid materials pun bisa gitu ya dengan menggunakan supercritical fluid extraction ini gitu. Jadi bahan-bahan yang
padatan ya, padatan-padatan itu bisa dengan teknik supercritical fluid extraction ya. Kemudian nah, alasan penggunaan CO2 ini juga yaitu dia ketika CO2 dia terlarut di dalam fase air, fase cair, dia akan berubah menjadi HCO3- atau H kan, H plus di situ. Nah, di situ adalah berarti asam. Nah, jadi acidifying it. Jadi dia apa namanya? Terjadi proses pengasaman. Nah, kita tahu bahwa asam itu kan dia memiliki kemampuan hidrolisis yang sangat baik ya. Nah, maka dari itu ekstraksi pun di sini dengan bantuan HCO3 yang terlarut tersebut dia bisa mengekstrak ya atau memotong si senyawa-senyawa tersebut yang ada di padatan tersebut misalnya ya, itu dengan sangat baik juga gitu ya. Jadi ya itulah keuntungan-keuntungan dari penggunaan khususnya di sini supercritical fluid extraction ini menggunakan umumnya ya menggunakan CO2 atau karbon dioksida ya. Gitu. Jadi karena kenapa CO2? Karena tidak mahal, inert dan biasanya nggak toksik juga. Nah, ini contohnya apa? Contohnya adalah melakukan ini. Kita ingin menghilangkan kafein yang ada di dalam kopi. Misalnya ya, kita melakukan dekafeinasi ya, kopi. Ya, di sini sederhana sih, prinsipnya sama yang saya sudah jelaskan tadi, prosedurnya ya. Jadi misalnya di sini ada coffee beans, ada biji kopi ya. Kemudian di sini dikasih CO2. Jadi di sini dengan counter current ya. Di sini feed masuk, kemudian di sini ada CO2 yang ke atas. Ya, ini ke bawah, ini ke atas. Nah, nanti yang hilang itu apa? Kafeinnya itu. Kafein nanti akan berpindah ke CO2. Ya, kafein ini akan berpindah, akan diekstrak oleh si CO2 itu sendiri ya. Kemudian setelah dipindah, nah di sini adalah hasilnya ya, atau biji kopi yang bebas dari kafein ya, biji kopi yang bebas dari kafein. Nah di sini berarti ada CO2 plus kafein kan. Nah CO2 plus kafein ini kita menggunakan kafein scrubber ya. Di sini ada air, di sini ada campuran antara CO2 dengan kafein. Nah, nanti air ini akan mengabsorb si kafein. Jadi kafein ini akan terlarut di dalam air. Nah, tapi si CO2-nya itu nanti akan murni. Nah, nanti maka dari itu biasanya di recycle ulang. Ya, paham ya? Seperti itu. Jadi CO2 sekali lagi ya, ini coffee beans, kemudian dikasih CO2, kafeinnya nanti akan berpindah ke si CO2, berarti ini ya, jadi CO2 plus kafein, kemudian produknya adalah kopi yang bebas dari kafein, ya, kemudian masuk ke kafein scrubber, ya, kemudian baru dilakukan absorpsi dengan menggunakan air, si kafeinnya nanti akan terabsorb ke dalam si water ya, ke dalam water. Nah, nanti CO2-nya kan bebas dari kafein berarti ya. Karena CO2-nya itu nanti akan digunakan ulang untuk melakukan ekstraksi lagi. Nah, nanti produknya adalah kafein yang terlarut di dalam air. Intinya kayak gitu. Ya, ini ada penjelasannya di kanan, silakan kalian baca sendiri ya. Itu ekstraksi. Nah, oke, kalau ekstraksi itu biasanya tidak menggunakan temperatur yang terlalu tinggi. Jadi teknik-teknik yang apa namanya tidak menggunakan yang bahan-bahan yang rentan terhadap temperatur yang tinggi, itu kita nggak cocok menggunakan teknik yang akan kita bahas ini, yaitu distilasi. Oke, distilasi ini apa sih ya? Jadi keuntungan dan udah dibahas mungkinnya oleh Bu Sally juga. Distilasi ini ada beberapa karakteristik. Yang pertama, dia nggak 100% efisiensinya biasanya. Nggak bisa mencapai 100%. Ya, maksimal mungkin 99% ketika tidak adanya titik azeotrop ya untuk pemisahannya. Ya. Nggak bisa sampai 100%. Kemudian hanya bisa digunakan kalau ya ini khususnya untuk yang
Untuk yang distilasi sederhana, ya. Kalau yang distilasi sederhana itu nggak mungkin mencapai pertama ya 100% tadi. Kemudian yang kedua, eh, temperaturnya itu biasanya gap temperaturnya itu antara si dua zat misalnya ya yang akan kita pisahkan itu sekitar 30 sampai 40 derajat Celcius. Kemudian dia juga memang bahannya itu memang sudah murni pada dasarnya. Ya, dengan tingkat kemurnian 90%. Kemudian ya pelarut murninya itu apa namanya? Benar-benar tinggi konsentrasinya. Gitu ya, pelarut murninya benar-benar tinggi konsentrasinya. Kemudian jadi nanti ada teknik lainnya. Nah, teknik lainnya itu adalah untuk menghandle, untuk meningkatkan efisiensi dari si distilasi sederhana tersebut, untuk meningkatkan perolehan recovery dari apabila tidak bisa menggunakan distilasi sederhana, itu dengan menggunakan fractional distillation atau distilasi yang bertahap. Ya. Dan bertahap ini apa sih maksudnya? Nah, nanti kita akan saya akan jelaskan step by step yang dimaksud dengan fractional distillation. Mengingat kembali konsep dasar dari distilasi, ya. Kalian mungkin ada yang apa namanya menjelaskan bahwa gini, distilasi adalah proses pemisahan dua zat yang terlarut satu dengan yang lainnya berdasarkan, bisa kita katakan bahwa volatilitasnya yang berbeda. Oke. Berdasarkan titik didihnya yang berbeda. Oke. Nah, yang ketiga ini berdasarkan perbedaan tekanan uap. Nah, apa sih itu tekanan uap sekarang? Jadi gini, kenapa ada perbedaan tekanan uap? Nah, misalnya gini, saya punya, ini udah saya jelaskan mungkin ya ketika kuliah dulu ya di materi evaporasi. Prinsip dasar dari distilasi ini adalah evaporasi sebetulnya. Jadi di sini ada solut, ya, ada zat yang kita ingin pisahkan, kemudian ada pelarutnya. Ya. Yang kita uapkan adalah si pelarutnya itu sendiri. Ya. Nah, nanti sebetulnya si apa namanya antara campuran tersebut dia memiliki tekanan uap sendiri. Ya, jadi dia memiliki tekanan uap tersendiri. Nah, di tekanan uap, baik itu si pelarutnya maupun si solutnya, dia memiliki tekanan uap tersendiri. Nah, ketika dia tanpa diberi pemanas lah, tanpa diberi pemanas, sebetulnya partikel-partikel si pelarut tersebut, misalnya di sini air ya, kita ingin memisahkan air dengan etanol misalnya ya. Partikel-partikel air, baik itu air maupun si etanol, dia bergerak. Maka dari itu gini, ketika kalian ingin, apakah penguapan itu terjadi pada temperatur yang tinggi? Enggak juga. Bahkan penguapan itu sebetulnya terjadi pada temperatur yang ambient temperatur kayak gini gitu. Karena di situ ada gerakan-gerakan molekul, tapi karena gerakannya lambat sehingga penguapannya, laju penguapannya itu akan semakin rendah, semakin kecil, gitu ya. Nah, kemudian, ketika pada case ini ketika dia tidak diberi pemanas, berarti si bubble-nya itu dia tidak terbentuk. Ya, bubble itu tidak terbentuk ya. Tekanan, kenapa? Dan tekanan si uapnya itu ya, tekanan uapnya itu lebih rendah daripada tekanan atmosfer. Karena di atas ini kan ada tekanan atmosfer. Tekanan atmosfer yang arahnya ke bawah, tekanan vapor yang arahnya ke atas, yang selalu ingin keluar dari si ini boundary sini. Nah, kemudian ketika diberi energi, diberikan panas, maka terjadi gerakan yang random ya, si molekul tersebut ya, dalam hal ini misalnya etanol. Nah, gerakan random tersebut ya, gerakan-gerakan random tersebut dia akan mendorong si ini bagian atas ini tekanan atmosfer. Nah, ketika dia bisa mendorongnya, artinya apa? Mendorongnya itu artinya bahwa tekanan uapnya itu lebih besar daripada tekanan atmosfernya, ya. Dia bisa mendorong ke bagian atasnya sehingga terjadilah perpindahan
plus perubahan fasa, ya, dari fase cair, dia yang terlarut di fase cair ini kemudian dia berpindah ke fase gas, gitu ya. Dalam hal ini kan etanol karena memiliki titik didih yang lebih rendah, ya, titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan apa namanya, titik didih yang lebih rendah dibandingkan dengan si air. Maka dari itu dia akan teruapkan ke atas, gitu ya, akan teruapkan ke atas. Nah, ketika dia pertama kali terbentuknya bubble, itu disebut sebagai bubble point atau titik apa ya, bubble tersebut ya, bubble point ya, istilahnya itu bubble point. Nah, kemudian di sini ketika ada terbentuk bubble yang banyak, ketika kalian masak air kan pasti ada bubble-bubble seperti itu ya, ada gelembung-gelembung seperti itu. Nah, itu yang kita sebut sebagai bubble-nya. Nah, maka dari itu titiknya itu kita sebut sebagai titik didih. Nah, si temperaturnya gimana? Temperaturnya ketika di fase ini dia tetap gitu ya. Di fase ini dia tetap. Nah, maka dari itu pada fase ini sebetulnya dia sudah berada pada kondisi jenuh. Maka dari itu disebut sebagai tekanan baik itu cair maupun uap jenuh. Kalau yang di atas berarti tekanan uap jenuh, yang di bawah adalah tekanan tekanan jenuhnya, tekanan uap jenuhnya, ya, tekanan uap jenuhnya. Jadi seperti itu, ya. Nah, itu istilah ininya lah, konsep dasarnya. Jadi intinya adalah gerakan random, kemudian karena dia memiliki tekanan uap yang lebih besar dibandingkan dengan tekanan atmosfernya, sehingga fase si etanolnya itu dia bisa terangkat ke atas gitu. Intinya seperti itulah, ya. Intinya seperti itu. Titik gelembung yang pertama kali muncul itu disebut sebagai bubble point. Prosesnya itu ya penguapan, disebutnya sebagai proses evaporasi atau penguapan. Nah, kemudian ketika sudah teruapkan di sini ya, sudah teruapkan, kemudian biasanya kita dinginkan. Kenapa sih dinginkan? Dinginkan ini sebetulnya untuk mengurangi tekanan uapnya lagi, ya, mengurangi tekanan uap. Ketika tekanan uapnya itu lebih rendah dibandingkan tekanan uap si atmosfernya, dia akan berubah fase lagi menjadi fase si cair. Maka dari itu temperatur dikasih temperatur yang dingin agar tekanannya itu dia akan berubah lagi gitu loh. Jadi nanti ada proses namanya kondensasi. Jadi dari fase uap ke fase cair, ya. Jadi ada perbedaan gitu. Dia diubah tekanannya, tekanan uapnya itu dia diubah. Jadi kesimpulannya apa dari sini? Kesimpulannya, jika tekanan si bahan itu lebih besar dibandingkan tekanan dari jenuhnya, tekanan jenuh ini dalam artian di sini sudah adanya itu titik tekanan jenuh itu di titik atmosfernya, tekanan atmosfernya, sehingga dia akan berubah fasanya. Fasenya menjadi fase uap, gitu ya. Nah, jika tekanan si bahan tersebut kurang dari tekanan jenuh yang tadi ya, berarti di titik tekanan atmosfernya, di pas titik tekanan atmosfernya, itu akan berubah fase menjadi fase liquid. Yang atas, yang pertama itu kita sebut sebagai evaporasi, yang bawah kita sebut sebagai kondensasi. Nah, kemudian gimana sih kita bisa menentukan tekanan uap pada masing-masing bahan misalnya ya, pada masing-masing zat. Itu dengan menggunakan persamaan Antoine. Ya, persamaan Antoine ini nilai A, B, C-nya itu sebetulnya kalian bisa searching sendiri. Ataupun kalian bisa lihat di buku Thermodynamics in Chemical Engineering Van Smith ya, itu ada nilai ABC-nya, ada senyawanya. Nah, nanti kalian juga bisa melihat tekanan jenuhnya itu untuk senyawa ini pada temperatur segini, ternyata segini gitu ya. Nah, itu kalian bisa tahu tekanan jenuhnya. Untuk tekanan jenuh ini digunakan untuk apa? Agar kalian bisa memprediksi kapan si cairan itu dia bisa teruapkan. Ya, oke. Jadi ini ada berbicara tentang kesetimbangan fase uap cair karena kan di apa namanya distilasi itu kan terjadi apa namanya
perubahan fase dari cair ke uap, gitu ya. Nah, ini ada hukum Raoult, mungkin udah dijelaskan juga ya sama Bu Sally. Jadi intinya gimana sih? Intinya adalah ya gini ada persamaan-persamaan. Jadi ada persamaan PA itu adalah tekanan parsial senyawa A, kemudian PA besar ini adalah tekanan uap murni senyawa A, kemudian X adalah fraksi mol dari senyawa A itu sendiri. Jadi ini kan spesifik untuk parsial, istilah parsial itu kan ya sebagian gitu ya. Jadi khusus untuk si A itu sendiri dia memiliki tekanan sebetulnya ya, dia memiliki suatu tekanan. Karena tekanan ini dia dipengaruhi oleh komposisi ini dan tekanan uapnya. Itu yang disebut sebagai tekanan parsial. Nah, kemudian kalau ada banyak komponen, ada A, B, C, D, E. Nah, nilai si PA, si PB, tekanan parsialnya itu dijumlahkan masing-masing. Nah, itu kita sebut sebagai tekanan mixture, ya. Tekanan mixture. Jadi tekanan si zat cair itu apa sih? Campuran antara tekanan parsial dari si PA, si PB, si PC dan lain sebagainya. Itu P mixture-nya. Nah, kita lihat di mananya nanti. Kita lihat dari di tekanan mixture-nya itu sendiri. Ya. Nah, itu Dalton ya, hukum Dalton. Jadi maka dari itu biasanya ada modifikasi antara hukum Raoult dan hukum Dalton ini ya. Hukum Raoult yang dimodifikasi juga dengan hukum Dalton. Jadi persamaannya seperti ini. P campuran sama dengan, karena di sini dipengaruhi oleh fraksinya, dipengaruhi oleh uap murninya, ya fraksi dan uap murninya dan lain sebagainya. Untuk masing-masing komponen. Nah, P campuran ini, ya P campuran ini, kalau ingin diuapkan, maka harus melewati P ATM itu sendiri. Paham ya? Jadi kalau ingin kita lihat bahwa ini secara teoritisnya ya, jadi kapan titik boilingnya atau titik didihnya itu terjadi berarti ketika P campurannya itu lebih besar atau sama dengan dari si PATM-nya itu sendiri. Ya, seperti itu. Sehingga bisa ditulis bahwa PATM itu sama dengan ini karena dia berada pada titik didihnya itu sendiri. Oke, seperti itu. Ini fase uap cair ya. Jadi ada grafik antara kesetimbangan ini ya, kesetimbangan uap cair. Mungkin udah melihat grafik seperti ini ya. Nah, nanti saya akan jelaskan lah. Oke, sekilas saja di sini ya. Bagian bawah ini apa? Bagian bawah ini adalah fraksi ya. Fraksi dari dua zat. Misalnya kita yang memisahkan antara air dengan etanol. Nah, titik ini nih yang saya kasih tanda T1. Oke, jangan T1 dulu, TB dulu deh. TB dulu, kemudian di sini TA. Nah, ini adalah titik didihnya, boiling point dari si senyawa A. Misalnya senyawa A berarti di sini senyawa B. Senyawa B ini adalah si air. Ya, ini adalah air. Air titik didihnya berapa sih? Sekitar 100 lah, ya. Sekitar 100. Bentar ya. Nah, titik didihnya itu sekitar 100. Nah, si etanol itu titik didihnya sekitar 78. Nah, maka dari itu bentuknya seperti itu ya. Ini nih titik didihnya. Nah, kalau yang ini misalnya saya punya fraksinya di sini ya. Titik didihnya itu berapa sih? Titik didihnya itu ini T1. Itu ya. Karena dia memiliki fraksi antara etanol dengan air itu di titik ini. Kemudian ketika berada di titik ini, oke, dia berada di titik si liquidnya. Kemudian kalau yang bagian sini dia berada di titik, oke, nanti saya liatin dulu deh ininya. Nah, ini ya. Mungkin agak kebingungan, jadi sekali lagi ya saya jelasin. Ini titik didih senyawa A yang murni, senyawa B yang murni, atau low volatility compounds, senyawa yang memiliki volatilitas yang lebih rendah. Yang ini titik didih untuk yang MVC, yang dia lebih tinggi lah, medium atau yang lebih tinggi gitu, ya. Nah, biasanya di sini untuk yang atas ini berarti kan si air, yang titik ini berarti si etanol, ya. Nah, misalnya saya punya
bahan ini, ya. Overall-nya seperti ini. Awalnya seperti ini bahan. Dia memiliki komposisi A dan B pada titik ini, ya. Nah, titik yang garis yang seperti ini kita sebut sebagai apa? Ini adalah bubble curve atau bubble curve tadi yang pertama kali dia timbul bubble, yang udah saya jelasin tadi ya. Itu yang pertama kali timbul bubble. Yang atas ini ada Dew curve. Dew curve ini adalah ini kondensasi. Jadi pertama kali dia ada di titik embunnya, ya. Titik embun yang pertama kali itu yang disebut sebagai Dew point atau Dew curve-nya yang tadi. Ya. Oke. Nah, ketika pertama kali dia ada titik ini ke atas, nah di sini kan kita ingin tahu berapakah komposisi di atas ini apa maksudnya. Jadi kita panaskan, kita didihkan pada temperatur sekian, temperatur campurannya. Nah, kita tarik aja titik ini, set dan titik ini. Nah, di sini kan berarti. Nah, ketika di titik ini kalian ingin tahu berapakah fase apa namanya, di cairannya, komposisi di cairannya itu apa aja, di komposisi di padatannya, di uapnya itu apa aja. Kalau kalian ingin melihat komposisi di cairannya itu, kalian lihatnya di titik ini. Ya, kalau si uapnya, kalian di titik ini lihatnya. Nah, nanti tinggal tarik aja ke bawah seperti ini. Ini juga tinggal tarik aja ke bawah seperti ini. Oke, gitu ya, sekali lagi. Jadi yang atas ini adalah boiling point-nya, yang B, yang ini boiling point yang pure A. Nah, kalian punya bahan dengan komposisi awalnya sekian, nih yang saya warna merah. Kemudian ada temperatur, campuran temperatur, kalian panaskan pada temperatur ini, ya. Dia pada temperatur ini. Berarti kan tinggal tarik titik dari titik ini ke titik sini kan, tinggal ditarik. Oh, adanya di sini. Oke. Nah, kalian ingin tahu, kan kalau udah di mendidih itu kan ada dua fase ya, ada fase uap sama ada fase cair. Kalian ingin tahu si senyawa itu di fase cair itu berapa sih, berapa banyak? Nah, kalian tinggal tarik titiknya ke titik ini. Nah, ini yang ini. Kemudian tinggal tarik ke bawah. Nah, dapatlah ya. Kemudian yang ini juga, kalian ingin tahu di fase uapnya apa? Berarti kalian tarik aja ke sini. Nah, nanti tarik ke bawah. Dapatlah fasenya seperti ini. Komposisinya ya di fase uapnya. Ini yang uap, ini yang cair. Itu. Jadi ya. Nah, kalau yang superheated itu yang mana di bagian atas? Superheated vapor ya, titik-titik yang ada di atas ini superheated. Yang ini subcooled-nya liquid ya di bawah sini. Oke. Kalau tekanan uapnya apa? Kayak tekanan uap berarti kebalikan dari atas. Dia memiliki boiling point yang tinggi, tapi dia memiliki tekanan uap yang rendah sebetulnya di titik ini. Nah, ini sama halnya. Boiling point yang rendah, dia memiliki tekanan uap yang tinggi. Seperti itu. Ya, jadi kebalikan. Kurvanya itu kebalikan antara titik didih dengan tekanan uap. Gitu. Oke. Nah, tadi udah saya jelasin ya. Di sini ada case. Untuk mempermudah lagi penjelasannya, di sini ada case. Jadi kita memiliki campuran antara si toluen dengan si benzen. Toluen benzen itu 80:20 ya. 80:20. Saya tulis inilah. Nah, kemudian dia dipisahkan dengan simple distillation. Berapakah temperatur untuk mendidihkan si campuran tersebut? Jadi temperatur untuk mendidihkannya gimana caranya? Caranya adalah kalian dari titik ini, ya, kalian tarik ke atas. Oke, anggaplah lurus ya di sini. Nah, pertanyaannya adalah boilingnya untuk campuran tersebut. Kan di sini titik pertama kali dia mendidih kan, liquid line tersebut ya. Nah, nanti kalian tarik aja ke sini. Oh, pertama kali dia mendidih adalah di titik ini, misalnya 100 gitu ya. Nah, kemudian rasio di fase uapnya itu apa sih? Gitu. Di fase uapnya, rasionya ada di titik ini. Ya, kalian tarik aja ke sini. Nah, di titik ini, kemudian kalian tarik ke bawah. Oh, ternyata di fase ini dia memiliki persen toluen dan benzennya itu sekitar 60 toluen, kemudian 40% si benzen. Gitu ya. Seperti itu.
Nah, berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa kita ingin memisahkan si toluen aja gitu ya. Sorry. Ya, ya benar, memisahkan si toluen aja. Nah, sorry, ingin memisahkan si benzen, ingin memekatkan si benzen aja ya. Ingin memekatkan si benzen aja. Tetapi dari 20 ke 40 itu rendah banget gitu loh. Dan ini penurunan dari 80 ke 60 itu rendah juga gitu loh. Gimana kita ingin mendapatkan dari 20 bisa sampai ya minimal 80 lah. Maka dari itu digunakanlah namanya fractional distillation. Prinsipnya sama ya, prinsipnya sama. Saya jelaskan lagi. Oke, tadi 80 sampai 20, tarik ke atas. Ya, oh titik didihnya di 100. Kemudian kalian tarik ke kiri ya di titik ini. Ya. Kemudian kalian tahu nih, pas di 100 itu dia 60 derajat. 60 dan 40. 60 toluen, 40 si benzen. Ya, paham ya? Nah, ini masih di titik ini, di fase ini. Nah, di sini biasanya ada pendinginnya, ya, dikasih reflux biasanya ya, pendingin. Nah, ketika didinginkan, ini kan uap nih, dia uap, di sini uap. Nah, karena ada pendingin, dia akan terkondensasi, ya, akan terkondensasi menjadi cair lagi, gitu loh. Nah, menjadi cair lagi, sehingga dia akan turun seperti ini. Set. Nah, oh ternyata di sini titik ini. Nah, kemudian dia kan udah di cairan ini, ya, cairan ini. Berapa tekan temperaturnya yang tadi uap dia berubah jadi cair, gitu ya? Karena tadi ada pendinginannya, ada pendinginan di sini. Nah, di sini cair. Nah, di cair ini kira-kira berapakah temperaturnya? Ya udah kalian tarik aja ke sini. Nah, itu adalah temperaturnya sekarang. Jadi, nah kemudian karena ada uap, di sini ada panas lagi diberikan, maka dari itu dia akan menguap lagi. Nanti kalian ingin menentukan berapakah apa namanya uapnya. Misalnya ada di titik sini nih, sorry, nah di titik sini, ya yang saya garisin. Nah berarti di titik ini kan. Nah, uapnya itu ternyata ada di sekitar kurang dari 30 lah, 30 sampai 70. Wah, peningkatannya tinggi, lumayan signifikan. Kemudian uap tadi didinginkan lagi. Jadi berubah fase lagi, jadi cair lagi, ya. Cairan tersebut kena uap lagi dari bawah, dipanasin lagi. Kemudian masuk lagi ke jadi di titik ini ya, ke sini lagi. Oh, ternyata temperaturnya sekian. Berapakah komposisinya? Komposisinya adalah di bawahnya. Nah, udah semakin murni dan semakin murni, semakin murni. Nah, setelah 7 kali siklus, di sini ada 9, kita bisa baru mendapatkan 99% si benzen itu sendiri. Ya, udah 7 kali siklus atau 7 kali stack gitu, 7 kali tahapan gitu. Jadi intinya apa fractional distillation? Di sini ada penguapan, kemudian ada pendinginan, ada evaporasi dan ada kondensasi yang bertahap gitu loh. Ada bertahap. Ada di step pertama terjadi penguapan, tapi terjadi lagi kondensasi. Di step kedua penguapan, kondensasi lagi. Step ketiga penguapan, kondensasi lagi. Step keempat penguapan, kondensasi lagi sampai 7 kali siklus baru kita bisa mendapatkan 99%. Cara membacanya seperti itu tadi ya. Jadi tarik dari sini ke bawah atas, kemudian terjadi kondensasi, berarti turun ke bawah. Cairannya tersebut titik didihnya sekian, kena uap lagi, kena uap dari bawah, dia menguap lagi ke atas. Berarti dari titik ini ke sini lagi. Kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sampai dia benar-benar murni misalnya di titik ini gitu ya. Dia sampai 99%. Oke. Itu fractional distillation. Nah, kalau di industri seperti apa? Di industri itu ya kayak gini bentuknya distilasinya. Ya, biasanya kalau untuk cake saya nggak akan menjelaskan lebih dalam lagi peneracaan masanya, neraca energinya seperti apa. Untuk yang fractional distillation ini sangat complicated gitu ya. Kalau kalian ingin lebih mendalami lagi tentang distilasi ya kalian ambil di teknik kimia gitu. Jadi S2-nya di teknik kimia akan membahas tentang distilasi secara lengkap gitu ya.
Nah, di bawahnya itu berarti untuk membantu pemanasannya, di bawahnya itu biasanya ditambahkan boiler, reboiler, heat exchanger ya. Ya digunakan untuk pemanasan agar penguapannya itu bagus gitu ya. Akan terjadi penguapan. Tapi untuk pendinginnya menggunakan apa? Menggunakan kondensor. Jadi direflux di sini. Jadi ada reflux. Jadi kalau di lab biasa kan dia pakai ya udah yang tadi celah-celah tadi dikasih pendingin ya. Yang ini nih dikasih pendingin. Tetapi kalau yang ini dia menggunakan reflux. Jadi tetes-tetesannya itu nanti yang turun ke bawah itu sebagai pendinginnya. Jadi sebagai pendingin. Nanti di sini ada perubahan fase juga. Jadi uap, cair, kemudian nanti berubah lagi jadi cair, kemudian nanti dipanasin lagi jadi uap, jadi cair lagi, kemudian dipanasin lagi, kemudian turun lagi jadi uap ke atas, cair ke bawah lagi dan seterusnya. Itu sama, prinsip dasarnya sama yang sudah saya jelaskan dari di sini. Nah, biasanya di split menjadi dua. Kalau dalam perhitungannya yang bagian atas itu kita sebut sebagai rectifying distillation, yang di bagian bawah kita sebut sebagai stripping distillation. Oke. Pemisahan berdasarkan volatilitas lagi di sini ada yang kita sebut sebagai gas stripping. Ya, gas stripping itu apa? Jadi gas stripping itu produknya itu sebetulnya ya, produknya itu sorry, saya kasih tanda lagi ya. Misalnya kalian ingin memisahkan AB. AB itu yang udah kita yang kita sudah bahas ya dari proses produksi biobutanol. Ternyata ada aseton, ada biobutanol, sama ada si bioetanol gitu ya. Nah, ini cairan fermentasi. Cairan fermentasi ini ya kita ingin mendapatkan si apa namanya? Si larutan tersebut, si solvent tersebut, pelarut tersebut, si AB. Caranya gimana? Ya, di sini kita pompakan, ya kita pompakan suatu gas, ya suatu gas, yang mana gas tersebut nanti dia akan mengabsorb, ya, mengabsorb si apa namanya si aseton, butanol sama etanol tersebut. Nanti si aseton, butanol sama etanol tersebut akan berpindah ke si gas tersebut. Ya, nanti gas itu akan membawa mereka ke atas sini, kemudian nanti masuk ke kondensor. Ya, ke kondensor, kemudian si gasnya tetap berada di fase ini, gitu ya, di fase gas. Tetapi si AB-nya itu karena dia terjadi kondensasi, maka dia akan berubah fase liquid. Jadi AB recovery di sini di bawahnya. Di sini ya ada yang masuk, kemudian pendingin yang masuk, kemudian ada pendingin yang keluar. Sekali lagi, apa itu gas stripping? Jadi gas stripping itu adalah proses pemisahan. Prinsipnya itu kebalikan dengan dari gas absorption. Kalau gas absorption itu adalah si fase yang untuk menariknya itu adalah si liquid. Produknya itu adalah gas. Nah, kalau yang ini gas stripping itu adalah yang menariknya itu adalah si gasnya, tapi yang tertariknya itu si solventnya itu sendiri. Itu yang disebut sebagai gas stripping. Solvent itu dalam artian si AB ya, si AB-nya, produknya. Nah, seperti itu. Jadi di sini diumpankan suatu gas, ya, gas tertentu, misalnya ya oksigen ataupun CO2, ya, diumpankan. Kemudian nanti karena adanya gradien konsentrasi yang berbeda di fase gas ini dan fase air sini, si AB ini akan berpindah ke si gasnya. Nah, nanti si gas itu akan membawa hingga ke atas sini. Nah, ke atas sini nanti masuk ke kondensor. Di kondensor dia didinginkan. Ya, didinginkan artinya si AB-nya itu nanti ujung-ujungnya kalau kondensor berarti akan terjadi perubahan fasa. Ya, dari fase apa namanya? Gas yang tadi udah absorb di gas itu nanti dia akan masuk ke fase liquidnya, AB recovery. Nah, gasnya karena nggak berubah fase, dia tetap gas, dipompakan aja gitu loh. Nanti digunakan untuk di recycle ulang seperti itu. Intinya kayak gitu.
Ya, ini digunakan untuk apa sih? Gas ini ya, ada sebuah gas yang dispargekan atau digelembungkan ke dalam si cairan fermentasi ya di dalam bioreaktor untuk apa? Untuk menghilangkan si produk volatil gitu ya. Kemudian baru dikondensasikan, kemudian baru direcovery ya. Nah, si gas stripping ini keuntungannya apa? Keuntungannya dia tidak menghilangkan si nutrients tersebut. Kemudian tidak terjadi reaksi intermediate juga di situ ya. Jadi pemisahannya cukup bagus berarti ya untuk si AB. Jadi spesifik untuk AB aja, nutriennya itu yang di sini masih tersisa. Tapi masalahnya ya recovery-nya nggak begitu tinggi juga sih sebetulnya ya. Recovery-nya itu nggak terlalu tinggi karena memang pindah masanya itu ya lebih rendah gitu, kecil gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah kita sebut sebagai in situ product removal. In situ itu adalah kita nggak perlu menggunakan berbagai macam tahapan pemisahan gitu ya. Kalau di situ kan cara fermentasi ada padatan, udah kita pisahin dulu padatannya. Kenapa nggak kita langsung aja mendapatkan si produknya aja gitu. Produknya aja kita langsung dapatkan, si AB-nya aja kita dapatkan langsung gitu. Oh, ternyata AB ini dia bisa terdissolve dengan menggunakan gas gitu ya. Dengan karakteristik tertentu gitu. Gas tersebut nanti dia akan mengabsorb si AB gitu. Jadi nanti AB itu akan tertarik oleh si gas itu sendiri. Ya udah, kelar kan masalahnya. Nah, masalahnya juga nggak segampang itu gitu, karena pindah masanya juga gitu ya. Nggak bisa langsung dia tertarik juga. Kalian juga harus mengconsider kira-kira gas yang cocok ini untuk menariknya itu apa gitu. Menarik si AB itu apa gitu. Itu yang disebut sebagai gas stripping. Nah, kita masih berbicara tentang product volatility. Di sini ada teknik lainnya dengan menggunakan membran. Yang pertama adalah membran distillation, kemudian yang kedua adalah pervaporasi atau pervaporation. Bedanya apa? Ya, jadi membran distillation dan pervaporation ini memang digunakan salah satunya untuk memecah azeotrop ya. Jadi gini, membrannya itu ya di sini membran, misalnya di sini ada feed, umpan. Ya, umpan. Nah, fasenya itu untuk membran distillation itu dia si umpannya itu berada pada kondisi jenuh. Artinya dia mau atau akan berubah fase. Ya, akan berubah fase, akan berada di titik atau dia sebetulnya berubah fase gitu ya, mau berubah fase. Nah, kemudian ketika dia kontak dengan si vapor ini ya, dengan vapor ini, kemudian karena adanya perbedaan di sini temperatur juga, antara temperatur ini lebih panas dibandingkan temperatur ini yang lebih dingin, maka si gas tersebut ya yang di sini dia akan melewati si membran ini. Gitu, gas itu akan melewati membran. Ya, biasanya untuk membran distilasi ini ada channel. Ya, dia ada membran berpori sebetulnya, ada channel-channel, nanti gasnya itu akan masuk ke channel tersebut. Nah, karena di sini tekanan jenuhnya, tekanan uapnya itu lebih rendah daripada tekanan uap yang ada di sini, maka dari itu terjadi perubahan fase juga. Ya, jadi udah fase gas di sini, nanti dia akan berubah fase menjadi fase cair. Bedanya dengan pervaporasi apa? Nah, pervaporasi itu umumnya menggunakan membran-membran yang tidak berpori, ya, tidak berpori. Tetapi dia memiliki selektivitas yang sangat tinggi sekali. Nah, maka dari itu, ketika si umpan dialirkan ke sini ya, umpan misalnya dialirkan ke sini, kemudian dalam bentuk feed solution, nah dia akan berdifusi. Kenapa berdifusi? Karena adanya perbedaan konsentrasi. Perbedaan konsentrasi di sini lebih rendah daripada konsentrasi yang di bagian sini. Ya, sehingga dia akan berdifusi, dia akan terabsorb, kemudian dia akan berdifusi, kemudian dia akan terdesorb. Gitu. Nah, nanti akan berada di fase permeatnya. Di fase permeat ini apa? Ya masih cair, ya masih cair. Kemudian ketika dia mau didesorb, untuk bisa didesorb dengan baik, maka biasanya di sini tekanannya itu ya lebih rendah, ya tekanan uapnya itu lebih rendah, sehingga dia akan berubah apa namanya
berubah fasa ya. Dari di sini dari cair ya, kemudian dia akan berubah fase lagi di sini jadi fase gas gitu ya, dari fase gas. Nah, nanti dari fase gas ini dia akan ada kondensor lagi di sini, ada kondensor, kemudian nanti berubah lagi fase menjadi fase cair. Jadi seperti itu. Kalau yang ini dia memang udah gas langsung ke bagian sini gitu loh. Kalau yang ini cair, dia akan terdifusi si fase cairnya. Pas di titik ini dia berubah fase gas, nanti gasnya itu nanti dicairin lagi. Ya, kayak gitu. Jadi itulah pervaporasi dan membran distilasi. Untuk lebih lengkapnya, ya nanti sebetulnya ada mata kuliah di membran ya, teknologi membran gitu. Jadi membran distilasi ini ada jenis-jenisnya juga, kemudian membran pervaporasi ini ada jenis-jenisnya. Gitu ya. Itu untuk yang pervaporasi, kemudian membran distilasi. Nah ini ada presipitasi. Jadi presipitasi itu apa sih? Jadi presipitasi ini umumnya digunakan untuk proses hilir ini si protein, produknya itu produk-produk protein, bisa juga si enzim gitu ya. Untuk memekatkan si protein, untuk memekatkan si enzim, untuk purifikasi enzim ataupun protein. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya di sini sebetulnya kita hanya menggunakan suatu precipitating agent. Gunanya untuk apa? Precipitating agent ini misalnya gini, ada sampel, ya, saya jelasin teori singkatnya aja. Di sini ada precipitating agent, di sini ada sampel. Nah, nanti dia precipitating agent ini umumnya adalah ini, amonium sulfat atau sodium sulfat, atau bisa juga dengan menambahkan si solvent. Nanti si solutnya itu akan, jadi karena misalnya protein itu dengan menggunakan amonium sulfat ataupun dengan menggunakan solvent, dia akan mengubah kelarutan dari si protein itu sendiri. Nah, kelarutannya itu gimana ya? Dia semakin tidak larut intinya lah. Jadi akan semakin tidak larut karena ditambahkan si amonium sulfat dengan baik itu amonium sulfat ataupun si solvent. Jadi bisa menggunakan solvent ataupun bisa dengan menggunakan garam-garam seperti amonium sulfat ataupun sodium sulfat. Ya. Kemudian karena perbedaan apa namanya kelarutan, jadi ada si protein itu berubah kelarutannya sehingga si protein ini dia bisa dipisahkan dengan menggunakan settling biasa atau dengan menggunakan sentrifugasi. Jadi proteinnya itu akan mengendap yang kita sebut sebagai precipitate, kemudian yang atas ini kita sebut sebagai supernatannya. Ya, seperti itu. Jadi intinya gimana caranya membuat si protein itu dia apa namanya berubah kelarutannya gitu ya. Bisa dengan menggunakan amonium sulfat ataupun dengan menggunakan solvent. Contohnya adalah etanol ataupun aseton. Nah, ini mudah-mudahan materi yang terakhir yaitu kromatografi. Jadi prinsip dasar kromatografi itu sebetulnya apa sih ya? Oke, sebentar ya. Saya ada ini dulu. Nah, kemudian adalah pemisahan produk terlarut lainnya adalah kromatografi ya. Jadi kromatografi mungkin kalian sudah ya familiar lah dengan istilah kromatografi ini. Jadi kalau di pemisahan itu kromatografi itu adalah pilihan terakhir gitu ya. Kalau misalnya benar-benar si produk itu susah untuk dipisahkan benar-benar terlarut gitu ya, baru kita menggunakan kromatografi karena teknik kromatografi ini yang paling mahal gitu ya digunakan untuk dipilih ya. Dari konstruksinya, pemeliharaannya apalagi itu mahal sekali. Nah, ini saya akan jelaskan basicnya aja sebetulnya kromatografi itu apa gitu. Jadi misalnya gini, kalian ingin ini untuk yang di laboratorium ya, kromatografi yang di lab misalnya ya. Kromatografi yang di lab yang digunakan untuk analitik gitu, untuk memisahkan ya suatu zat ya. Jadi misalnya kita ingin menganalisis zat A aja yang ada di campuran tersebut. Nah, biasanya dengan menggunakan kromatografi melakukan isolasinya gitu. Nah, misalnya di sini ada kayak apa ya?
suntikan gitulah, kayak kolom lah istilahnya, kita sebut sebagai kolom, ya, kolom. Nah, kolom ini dia berisi apa ya istilahnya, silika gel mungkin ya, atau kita sebut sebagai bahannya itu ya, kita sebut sebagai stationary phase atau fase diam, ya, atau fase diam. Nah, kemudian kita memiliki sampel, ini sampelnya. Nah, sampel ini kita ingin pisahkan masing-masing si zat yang ada di si sampel tersebut. Nah, kalau kalian biarkan begitu aja, ya susah untuk terpisah gitu loh. Nah, susah untuk bergerak. Maka dari itu ada yang menggerakkannya. Kita sebut sebagai mobile phase. Ya, mobile phase ini adalah fresh solvent atau eluennya. Ya, paham ya? Jadi ada stationary phase, ada sampel, kemudian ada mobile phase atau fase geraknya. Nah, mobile phase ini dia akan membantu si solut ini ya, membantu si solut ini untuk bergerak ya, untuk bergerak melewati si stationary phase. Nah, gini jadi prinsipnya. Karena adanya interaksi antara si solut ya dengan si apa namanya? Stationary phase, kalau interaksinya kuat gimana? Ya. Misalnya gini, ada senyawa A, ada senyawa B, ada senyawa C. Senyawa A ini dia interaksinya kuat dengan si stationary phase. Senyawa B dia interaksinya ya medium lah dengan si uh, stationary phase ini. Senyawa C dia nggak terlalu kuat interaksinya. Ya. Yang keluar lebih dulu berarti siapa? Berarti yang si C. Karena si A itu kan interaksinya kuat gitu dengan si stationary phase itu sendiri. Yang B ya sedang. Sedangkan yang C nggak ada interaksinya, ya udah dia langsung lolos aja ke bawah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi gambaran umumnya itu adalah gitu. Apa namanya, prinsip dasarnya seperti itu. Nah ini, jadi misalnya ada A sama B, A itu interaksinya lebih kuat dibandingkan si B, ya. Jadi si A itu dia karena berinteraksi lebih kuat, dia lebih lambat untuk keluarnya. Si B lebih cepat keluarnya, kayak gitu. Paham ya? Nah, jadi itu kan dengan secara tidak langsung bahwa si zat tersebut dia bisa terpisah sebetulnya dengan interaksi tersebut karena adanya interaksi itu loh. Jadi antara si senyawa tersebut dengan si fase stationary-nya atau fase diamnya. Sedangkan mobile phase-nya itu atau fase geraknya itu dia hanya untuk membantu pergerakan si senyawa-senyawa tersebut. Tuh, untuk ke bawah. Intinya kayak gitu. Itu yang paling sederhana penjelasannya. Nah, kalau di lab biasanya ya ini khususnya untuk analitik kayak gitu. Jadi di sini ada mobile phase, biasanya gas ya, helium gitu, nitrogen gitu ya. Dia dimasukkan ke sini, ditarik oleh pompa, nanti pompa dimasukkan ke dalam kolom bersamaan dengan di sini ada sampel. Jadi sampel masuk, kemudian ada si mobile phase juga masuk. Kolom ini berisi apa? Kolom ini berisi stationary phase-nya ya, stationary phase-nya, fase diamnya. Nanti sampelnya itu yang saya sudah jelaskan, ada sampel A sama sampel B. Kalau A itu interaksinya kuat dengan si stationary-nya, si stationary phase-nya. Jadi si A-nya itu akan keluar lebih lambat dibandingkan si B-nya. B-nya nanti yang cepat keluarnya. Nah, nanti akan terdetek gitu. Oh, terdetek berarti di sini senyawa A yang keluar senyawa B yang keluar pertama. Nah, maka dari itu biasanya ada kromatogram. Nah, kromatogram di sini adalah waktu retensi atau waktu tinggalnya. Kemudian di sini ada abundance-nya. Abundance itu adalah kelimpahannya. Nah, kelimpahan ini berkaitan dengan konsentrasinya. Ya, misalnya si B itu keluar pertama kali. Oh, keluarnya itu misalnya di 5 menit. Berarti di sini 5 menit. Ya, nanti ada peak gitu, peak set kayak gini. Nah, nanti ini si A. Kemudian keluar lagi setelah 20 menit. 20 menit si B. Nanti B keluar, wah lebih besar peaknya.
lebih besar ininya apa namanya peak-nya, lebih tinggi dan lebih luas areanya. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling keluar paling cepat berarti si A. Yang keluar paling lambat berarti yang paling cepat itu si B, yang keluar paling lambat si A. Tetapi si A ini dia memiliki konsentrasi yang lebih besar karena dilihat dari luas area atau abundance-nya ya. Seperti itu ya. Nah, itu kromatografi. Apakah hanya interaksi aja? Enggak. Nanti kita akan membahas jenis-jenis dari kromatografi itu sendiri. Kalau yang di laboratorium ada dua sih biasanya umumnya. Ada gas yang umum ya, yang umum dipakai. Sebetulnya banyak juga jenis-jenisnya. Ada yang gas kromatografi, ada yang liquid kromatografi. Ya, kalau gas kromatografi ini umumnya digunakan untuk zat-zat yang sifatnya itu volatil. Nah, kalau yang non volatil gimana? Bisa pakai LC atau liquid kromatografi. Nah, ya, tapi liquid kromatografi ini juga bisa digunakan untuk contoh liquid kromatografi apa HPLC itu. High performance liquid kromatografi itu kromatografi cair gitu ya. Tapi bisa juga yang liquid kromatografi ini untuk yang non volatil. Contohnya etanol, itu bisa mendeteksi. Nah, jenis-jenis dari kromatografi selain GC dan LC ya yang sudah familiar di laboratorium karena kita bahasannya adalah industri gitu ya. Jadi saya akan jelaskan yang lain-lain, jenis-jenis kromatografi yang lainnya. Yang pertama adalah size exclusion chromatography atau yang kita sebut sebagai gel filtration. Jadi gel filtration ini digunakan untuk final stage purifikasi dari si protein, ya. Dia kapasitas sampelnya itu biasanya rendah, ya. Sekitar 2 sampai 5% dari total volume si bednya itu sendiri atau si kolomnya itu sendiri, ya. Pemisahannya ini didasarkan atas apa? Didasarkan atas ukuran dari si zat-zatnya tersebut yang kita ingin pisahkan. Nah, kemudian dipacu juga oleh beberapa faktor di sini. Yang pertama adalah ketinggian dari si kolomnya itu sendiri, kemudian laju alirnya juga, ya. Nah, jadi gini, saya jelaskan prinsip dasarnya itu, ya, prinsip dasarnya. Misal saya punya sampel itu dengan berbagai ukuran si zatnya itu sendiri. Nah, ini ada yang merah besar, hijau sedang, biru kecil. Nah, yang akan duluan di sini ada gel beads-nya. Ada gel bednya itu dia di sini ada pornya, ada pori-pori ya, ada pori-pori. Nah, gimana caranya? Jadi karena si ini ukurannya besar ya, yang ini karena nggak bisa masuk ya udah dia langsung keluar aja gitu. Nah, kalau yang sedang gimana? Karena ukuran bednya juga berbeda-beda, mungkin di sini ada yang masuk, kemudian ada yang nggak bisa masuk gitu. Kemudian pasti ada yang masuk di sini gitu. Kalau yang di sini misalnya ukurannya kecil lagi, di sini kecil, berarti masuknya ke sini. Nah, berarti yang hijau ini dia keluar kedua. Kemudian kalau yang kecil-kecil biru ini karena dia masuk ke segala pori, jadi dia lebih lambat keluarnya gitu. Ya, lebih lambat keluarnya sehingga ya udah dia keluarnya yang ketiga. Gitu. Jadi pemisahannya itu berdasarkan ukuran dari si zat-zat itu sendiri. Itu yang disebut sebagai size exclusion chromatography. Ya. Jadi yang keluar paling pertama adalah molekul yang memiliki ukuran yang lebih besar. Yang molekul yang lebih kecil dia akan tertahan. Kemudian ini adsorption chromatography ya sama prinsipnya tadi saya udah jelasin yang di depan itu berdasarkan afinitas interaksi hidrofil ya antara si zat dengan si stationary phase-nya. Nah, yang lainnya ada macam-macam. Ini ada ion exchange chromatography, kemudian ada partition chromatography, kemudian ada affinity chromatography. Kalau ion exchange chromatography di kolomnya itu dia memiliki muatan. Misal gini, kita ingin memisahkan antara suatu zat yang memiliki muatan positif dan zat yang memiliki muatan negatif atau
apa namanya, gaya elektrostatiknya itu berbeda, istilahnya seperti itu ya. Nah, nanti yang karena resinnya itu di sini biasanya menggunakan resin ya atau kita menggunakan kolom ya, dia memiliki apa namanya, eee, buatan si kolomnya tersebut. Nah, nanti dia akan berinteraksi dengan yang negatif. Kalau dia positif atau kita sebut sebagai anion exchange ya, nanti dia yang negatif ini akan berinteraksi dengan si plus tersebut. Nah, nanti yang negatif gimana? Yang negatif ya udah keluar, sorry, yang positif gimana? Yang positif ya udah keluar, keluar aja duluan gitu loh. Nah, berarti nanti yang negatifnya gimana? Karena di situ ada laju alir yang besar juga, nanti yang negatif dia akan keluar juga. Gitu ya. Jadi yang pertama itu berarti kalau yang anion exchange ini, yang positif keluar pertama, kemudian yang negatif keluar yang kedua. Gitu ya. Nah, kebalikannya apa? Kebalikannya itu disebut sebagai cation exchange. Gitu. Jadi dilarut di sini si bednya itu ya si stationary phase-nya itu dia bermuatan. Muatannya adalah muatan negatif sehingga dia bisa menarik zat yang muatannya itu adalah muatan positif. Jadi yang muatan negatif zatnya keluar duluan baru yang muatannya negatif. Sorry, yang negatif dia keluar duluan baru yang positif selanjutnya keluar. Nah, yang selanjutnya adalah partition chromatography. Jadi ini inert solid nanti dilapisi oleh zat cair biasanya, gitu ya. Nah, nanti di sini si solutnya itu ya yang memiliki interaksi yang kuat dengan si zat cairnya tersebut, dia akan terperangkap ya di zat cairnya ini dulu. Yang enggak memiliki interaksinya yang kuat dengan stationary phase yang cair ini dia akan keluar. Seperti itu. Ya. Kemudian barulah karena ada mobile phase lagi, laju alir yang kuat juga, kemudian si solutnya ini akan keluar. Solut yang berinteraksi dengan si liquid ini. Itu yang partition chromatography. Kemudian yang terakhir nih, yang affinity chromatography. Jadi affinity chromatography ini apa? Jadi ini khususnya untuk misalnya yang sangat-sangat spesifik. Jadi ada campuran suatu zat tertentu, ya. Di zat tertentu itu dia memiliki molekul yang apa ya istilahnya? Sangat eh, yang spesifik gitu, yang spesifik. Nah, jadi si kolomnya itu, kolom-kolomnya ini dia hanya bisa berinteraksi dengan yang spesifik aja, zat spesifik aja. Ya, yang non spesifiknya gimana? Zat yang non spesifiknya itu nanti akan keluar begitu aja. Kemudian kalau zat yang spesifiknya dia akan berikatan dengan si kolom tersebut sama stationary phase tersebut. Nah, baru kalau udah yang non spesifik itu, sorry, yang lainnya itu udah keluar, yang zat yang ini, yang target analitnya ini, dia akan keluar terakhir. Gitu ya. Seperti itu. Itu yang disebut sebagai affinity chromatography. Jadi benar-benar selektif untuk si senyawa A aja gitu. Itu yang disebut sebagai affinity chromatography. Nah, jadi kromatografi ini sebetulnya ada banyak juga sih. Nanti kalau kalian belajar lagi tentang apa namanya gas kromatografi, liquid kromatografi gitu loh. Jadi saya nggak akan membahas lebih detail lagi tentang kromatografi. Jadi prinsip dasarnya yang penting kalian paham. Silahkan kalian explore lagi. Oh, kromatografi tadi mungkin Pak Budi udah menyebutkan bahwa gas kromatografi. Apa sih itu gas kromatografi? Komponen dari gas kromatografi itu apa aja? Prinsip dasarnya apa aja? Kemudian jenis dari bednya itu apa aja? Kemudian mobile phase-nya itu apa aja gitu. Itu coba kalian explore sendiri karena kuliah ini hanya sebagai pengantar bahwa mengingat kembali juga ya kayak distilasi ekstraksi yang tadi saya sudah jelaskan gitu ya untuk mengingat kembali apa namanya. Nah, kalau untuk lebih dalam lagi downstream proses ada kuliahnya. Nanti akan dibahas satu persatu. Misalnya kromatografi akan dibahas satu pertemuan, kemudian ekstraksi akan dibahas satu pertemuan gitu. Jadi itu yang mungkin nanti kalian kalau tertarik tentang pemisahan ini nih, nanti kalian misalnya penelitian kalian ingin concern di pemisahan gitu ya. Nah, nanti bisa ambil mata kuliah pilihan yang terkait dengan pemisahan gitu. Jadi itu disesuaikanlah dengan apa yang ketertarikan kalian seperti itu. Mungkin cukup sekian kuliah dari saya.
Kalau ada pertanyaan silakan, saya sangat terbuka, sangat open untuk berbagai macam jenis pertanyaan. Mungkin tadi ya ada, penjelasan dari saya yang kurang dimengerti, Pak, saya kurang paham. Nah, itu bisa WhatsApp langsung pun bisa. Jadi langsung, kalian bisa langsung menanyakan tentang materi yang sudah sampaikan. Nggak paham langsung tanyakan, ya. Kemudian, tidak menutup kemungkinan karena ini kuliahnya sangat terbatas, materinya sangat padat dan sangat banyak sekali, kalian harus mengeksplornya lagi di luar. Kalau nggak paham ketika baca, ya kalian bisa diskusi dengan saya. Nanti mungkin saya akan bantu gitu ya. Maksudnya itu seperti apa sih gitu ketika kalian baca nggak paham gitu. Oke, itu aja kuliah dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.